kita belum tahu. Kita lihat nanti berapa lama vakumnya, tergantung situasi dan kondisi sebetulnya. Gitu. Berhenti bermusik, Ariel Noah akan keliling dunia didampingi BCL. 20 tahun berkarya di belantika musik Indonesia, band Noah akhirnya secara resmi mengumumkan akan beristirahat panjang di awal tahun 2024 mendatang. Ya, perjalanan yang panjang ini pun dirasa sudah begitu cukup melelahkan bagi Ariel dan kawan-kawan, di mana mereka sudah berada pada satu titik untuk beristirahat dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Iya, capek kita. Iya. Gini, kita kerja berarti berapa tahun? 20 tahun ada? 20 tahun. Jadi kayak banyak hal, iya dong 20 tahun dong. Ya? Jadi Ya, banyak hal-hal ya. yang belum kita lakuin dengan apa ya? Dengan maksimal. Karena nggak bisa maksimal yang lain kan. Kita maksimalnya selalu di band ya kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin. Mungkin ada yang belum terencana, ada yang udah direncanain. Tapi kan ya kita nggak bisa ceritain semua. Dan tanpa sengaja, Bunga Citra Lestari justru membocorkan jika Ariel akan keliling dunia usai vakum bermusik. Wah, BCL kenapa tahu banget ya pemirsa? Jangan-jangan keliling dunianya ditemenin sama BCL ya? Ariel mau keliling dunia. Kok jangan kasih tahu? Oh iya benar. Kita belum tahu. Kita lihat nanti berapa lama vakumnya, tergantung situasi dan kondisi sebetulnya gitu. Nanti kita bilang kita 6 bulan, di 6 bulan kok belum ini ya belum puas liburannya kan jadi nggak enak ya. Jadi mending kita jangan bilang dulu aja. Baik Ariel maupun kawan-kawan mengaku butuh angin segar untuk cari inspirasi sebelum kembali berkarya. Masih banyak kemungkinan nih. Jadi apakah nanti kita cari inspirasi? Pokoknya ini kan semua tujuannya tuh demi menyegarkan otak kita ya. Biar segar lagi, biar dapat refreshing kita. Lantas, sebagai bentuk perpisahan, benarkah Noah akan menggelar konser terakhir yang berbeda dari sebelumnya? Kalau sama NLE ini terakhir ya betul. Tapi kalau kita sendiri itu paling terakhir nanti di Desember. Jadi per Januari kita harusnya udah nggak ada konser lagi. Yang pasti ini tuh bukan cuman konser biasa. Jadi ada kan namanya sirkus konserto. Jadi ada nyanyi, tapi juga ada aksi. Ada musik, ilusi, sama atraksi. Nah, gitu jadi kalau biasanya nonton konser tuh lihat kita performance aja, musik, vokal, segala macam instrumen, segala macam itu udah sering dilihat pasti ya. Tapi kalau kita nggak ada challenge kayaknya kurang ya. Mau kita pengen menyajikan sesuatu yang baru, yang menyenangkan, baik secara musiknya juga dibikin baru, secara visualnya juga menyenangkan, nggak cuma LED di belakang ada gambar-gambar, tapi ada adegan-adegan yang belum pernah orang lihat sebelumnya di Indonesia. Tadi keluar hasilnya, ternyata ada virusnya Yesus ya? Adenovirus, siapakah dia? Gigi khawatir, Cipung ternyata terkena virus. Nagita Slavina mengungkapkan penyebab Rayanza atau Cipung, putra keduanya demam tinggi, hingga harus dirawat di rumah sakit. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan medis, diketahui jika menderita radang di paru-parunya yang disebabkan oleh virus. Dicek ronsen ternyata ada radang di parunya. Jadi kemungkinannya bakteri atau virus. Nah, akhirnya dikasih antibiotik. Terus tadi keluar hasilnya ternyata ada virusnya Yesus ya? Apa namanya? Virus. Adenovirus. Siapakah dia? Virus adenovirus itulah yang menyebabkan demam Cipung naik turun hingga mencapai 40 derajat Celcius walaupun sudah diberi obat penurun panas dan antibiotik. Kini, meski demam Cipung sudah turun, namun adik Rafathar itu masih harus dirawat. Tapi kata dokter tuh memang kalau virus itu kan kemungkinan tuh bisa sampai seminggu panasnya gitu. Waduh, takut ya. Cuma makanya harus
rumah sakit supaya bisa dipantau, jangan sampai nauzubillah si radang parunya itu jangan sampai kenapa-kenapa gitu namanya. Mendapati anak demam tinggi sampai dirawat di rumah sakit, tentu pengalaman yang menegangkan bagi setiap ibu, termasuk Gigi. Apalagi, ini pertama kalinya Cipung menderita penyakit yang cukup serius. Kemarin hari yang sungguh sangat amat tidak pernah terduga sebelumnya, karena ini pertama kali pengalaman aku sebagai ibu harus di rumah sakit. Kemarin tuh Ryanza emang udah berapa hari panasnya tuh kayak 40 terus, minum obat balik lagi 40. Lucunya, meskipun demam dan tangan terinfus, Cipung masih tetap ceria dan menggemaskan. Apalagi ketika mendapat video call dari Amina. Ada tangannya diapain? Disuntik. Ada sakit ya? Iya. Yang disuntik mana? Ini ya. Oh itu ya. Sakit nggak? Nah ya, pintar ya. Pintar, hebat nangis ya. Hebat nangis ya dia. Hebat nangis. Gimana kemarin nangisnya? Pula. Iya, bentar lagi ya. Tuh, Amina kenapa? Makasih Amina. Kasih lihat tangannya nih. Keren nggak? Terima kasih Amina. Semoga Amina sehat-sehat terus ya. Cipung semakin ceria ketika sang papa, Raffi Ahmad, datang ke rumah sakit. Begitu juga dengan Rafathar. Yang sakit siapa? Bukan, yang sakit mama. Iya. Aja. Ih, kenapa ini sebenarnya? Kasih obat. Peluk obat. Enggak apa-apa. Apa sih? Apa sih? Ini yang sakit apa coba ini? Anget ya? Coba papa lihat dulu. Peluk dulu papa. Kini Gigi bisa bernafas lega karena kondisi Cipung semakin membaik. Infus di tangannya pun sudah dilepas dan kemungkinan dokter akan mengizinkan Cipung untuk pulang. Meski sudah terkenal dan tajir, Farel Prayoga masih suka jajan di pinggir jalan. Farel Prayoga merasa begitu prihatin saat menyambangi rumah kediaman Pak Ahmad, kuli angkut batu bata di kawasan Cikampek, Jawa Barat, baru-baru ini. Farel seolah diingatkan masa lalunya yang sulit, hidup dalam rumah gubuk semasa belum terkenal seperti sekarang ini. Farel pun tak kuasa menitikan air matanya sesaat melihat kegigihan Pak Ahmad dan keluarga yang bangkit dalam keterbatasan. Sempet nangis, kalau nggak salah bapaknya tuh kayak gimana ya, kayak merasa bersalah gitu loh. Belum bisa bangunin anak-anaknya gitu. Ya dulu soalnya aku juga rumah gubuk sih, dulu persis kayak gitu. Itu jadi kayak kepikiran, oh jadi ada yang lebih susah dari aku ya gitu. Akhirnya ya itu Bang, sedih juga kan, berpelukan itu orang tuanya, wah itu nyesek kali. Ya keinget bapak ibu. Jadi pastinya kalau udah sukses, udah di atas nih, jangan lupa sedekah, tolong menolong gitu kan, saling bantu. Rendah hati, ibadahnya jangan lupa. Namun ada satu hal yang menghibur hati Farel. Remaja 13 tahun itu jajan kembang gula di pinggir jalan, seakan bernostalgia semasa sekolah dasar. Bahkan, Farel mencoba membuat kembang gula dengan tangannya sendiri. Nyoba itu kan cara bikin arem ya, gula manisnya tuh. Jadi kan itu emang kurang terlalu laku. Jadi kita bantu keliling, jualan keliling. Waktu kalau ada acara di dekat rumah tuh mesti ada yang jualan gitu. Sementara itu, jelang HUT MNC TV yang ke-32 tahun, Farel mengaku senang masih dipercaya sebagai salah satu pengisi acara di Malam Puncak yang akan digelar tepat 21 Oktober mendatang. Ya, dibesarkan oleh MNC TV,
Farel dengan bangga menjadi bagian dari MNC TV. Halo pemirsa MNC TV, jangan lewatkan penampilan saya Farel Prayoga di perayaan Kilau Raya MNC TV yang ke-32. Kilau keajaiban, pastinya akan ada penampilan yang luar biasa.